Proses transfer segera tuntas. Roberto De Zerbi sanjung Mason Greenwood. Roberto De Zerbi memuji Mason Greenwood sebagai pemain kelas dunia, saat Marseille masih melanjutkan pembicaraan dengan Manchester United, mengenai kesepakatan untuk sang striker. Greenwood baru saja menghabiskan musim ini sebagai pemain pinjaman di Getafe, dan Man United sekarang ingin menjual pemain berusia 22 tahun itu, setelah ia tidak masuk ke dalam skema Erik ten Hag. Greenwood belum pernah bermain untuk United sejak ia ditahan pada Januari tahun 2022 karena percobaan pemerkosaan, perilaku yang tidak pantas, dan penyerangan. Dalam sesi konferensi pers, De Zerbi mengatakan bahwa ia tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai Greenwood, namun ia mengakui kualitas sang pemain. Dia belum direkrut sehingga saya tidak bisa berkomentar banyak. Dia adalah seorang pemenang, seorang pemain level internasional, kata De Zerbi. Saya tidak tahu masa lalunya. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, saya tidak suka mencampuri kehidupan pribadi pemain. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah, ketika seorang pemain menandatangani kontrak dengan klub tempat saya bekerja, saya menganggapnya sebagai anak saya. Lazio sebelumnya telah mengajukan penawaran untuk mendatangkan Greenwood, menyusul penampilan impresifnya di Getafe musim lalu. Namun tawaran dari klub Italia tersebut, yang diyakini mencapai 20 juta euro ditambah klausul penjualan 50%, masih jauh di bawah nilai 40 juta pound yang diajukan oleh Man United. Marseille kini memimpin negosiasi untuk mendatangkan sang penyerang, dengan kesepakatan senilai 27 juta pound yang hampir disetujui oleh Man United. Saya melindunginya dalam suka dan duka, bahkan jika saya dapat menjewer telinganya secara pribadi, saya akan membelanya di depan umum. Para pemain saya sudah seperti anak-anak saya, kata De Zerbi. Menanti ledakan Rasmus Højlund di bawah gemblengan Ruud van Nistelrooy. Legenda Premier League, Alan Shearer mengaku antusias dengan sosok Rasmus Højlund di musim 2024-2025 nanti. Ia yakin sang striker bakal jadi semakin tajam di bawah gemblengan Ruud van Nistelrooy. Di musim panas ini, MU dikabarkan akan memiliki pelatih baru. Pelatih asal Belanda, Ruud van Nistelrooy dilaporkan bergabung dengan tim pelatih Erik ten Hag. Van Nistelrooy sendiri bukan sosok yang asing bagi para pendukung Setan Merah. Mantan striker timnas Belanda itu sempat 5 tahun membela Setan Merah, dan di eranya ia menjadi salah satu striker paling mematikan. Shearer meyakini bahwa kedatangan Van Nistelrooy bakal jadi berkah tersendiri bagi Højlund. Kedatangannya akan membuat Rasmus Højlund semakin terasa. Menurut Shearer, Van Nistelrooy adalah mentor yang sempurna bagi Højlund. Ia tahu cara untuk menjadi ujung tombak Setan Merah, dan ia bisa menggembleng Højlund untuk jadi setajam dirinya. Ruud van Nistelrooy punya segala yang dibutuhkan Højlund untuk berkembang. Ia pernah berseragam Setan Merah dan ia mencetak banyak gol di sana, sambung Shearer. Di musim lalu, Højlund sempat mengalami kesulitan untuk mencetak gol. Itulah mengapa jika ia bekerja dengan Van Nistelrooy maka ia akan berkembang dengan pesat. Lebih lanjut, Shearer sangat optimistis bahwa Rasmus Højlund bakal berkembang pesat di bawah gemblengan Ruud van Nistelrooy. Ia menyebut bahwa Højlund sudah punya bakat yang bagus, dan jika ia dipoles pelatih seperti Van Nistelrooy, maka hasilnya bakal sangat mengerikan. Di musim lalu, ia berhasil mencetak sekitar 16 gol di momen yang sulit. Bayangkan seperti apa dirinya di musim depan, pungkas sang legenda. Ruud van Nistelrooy sudah berada di Manchester sejak awal pekan kemarin. Namun ia belum bisa bekerja bersama Erik ten Hag. Izin kerjanya belum keluar dari otoritas setempat, namun kabarnya izin kerja itu sudah bisa kelar di pekan ini. MU coba kebut transfer Manuel Ugarte dari PSG. Manchester United dikabarkan tengah mencoba untuk mempercepat proses transfer Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas ini. Manuel Ugarte, yang tampil mengesankan di Copa America untuk Uruguay, bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Sporting Lisbon setahun yang lalu. Setelah awal yang baik, Ugarte kehilangan kepercayaan Luis Enrique setelah kekalahan telak dari Newcastle di Liga Champions. Dilansir dari Les 10 Sport, Manchester United optimis dapat mendatangkan Ugarte, namun mereka merupakan salah satu dari 3 klub yang mengejar sang pemain di musim panas ini, yang lainnya termasuk Barcelona dan Manchester City. United dikatakan sedang melakukan tekanan di belakang layar dengan Ugarte dan juga PSG. Sebuah proposal senilai 45 juta euro plus tambahan bonus telah diajukan.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan sudah hampir terjadi, karena tidak ada banyak hal yang harus diselesaikan. Enrique masih harus memberikan lampu hijau untuk menjual sang pemain, namun hal tersebut diperkirakan tidak akan menjadi rintangan pada tahap ini. United perlu mencari pengganti Casemiro. Gelandang gaek asal Brasil ini mengalami kesulitan musim lalu, dan gagal mendapatkan tempat di skuad tim nasional Brasil yang tampil di Copa America. Sebagai gantinya, mantan bintang Real Madrid ini telah dihubungkan dengan beberapa klub Liga Pro Saudi. Sekarang, tampaknya Ugarte telah diidentifikasi sebagai penerus Casemiro di lini tengah United, pemain yang kurang hadir untuk melindungi 4 pemain belakang musim lalu. MU dan Lille sepakati harga Leny Yoro. Manchester United tampaknya bakal segera mendapatkan Leny Yoro. Setan Merah dan Lille disebut-sebut sudah sepakat terkait harga. Man United sejatinya memburu bek Everton, Jarrad Branthwaite. Tawaran MU sudah mengajukan 2 tawaran, tapi ditolak oleh Everton. The Red Devils mencoba untuk mencari alternatif lain, pilihan jatuh kepada Leny Yoro yang baru berusia 18 tahun. Sky Sports menyebut, Lille sudah memberikan lampu hijau, dan MU memberikan tawaran harga mencapai 42 pound. Di sisi lain, Yoro disebutkan maunya pindah ke Real Madrid. Lille sejatinya juga dalam situasi sulit karena Leny Yoro tinggal menyisakan kontrak 1 tahun. Klub asal Prancis itu mau tidak mau harus segera melepas pemain itu, agar tidak kehilangan secara cuma-cuma. Manchester United juga terus bernegosiasi dengan Bayern Munich mengenai Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda itu merupakan opsi lain MU, dalam berburu pemain karena tak mau terjebak pada saga transfer. Kemungkinan Man United merekrut 2 bek tengah pada bursa transfer kali ini. Hal itu mengacu pada hengkangnya Rafael Varane, dan masa depan Victor Lindelof yang belum menentu. Bersama Ineos, masa depan MU cerah. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengaku antusias dengan datangnya musim 2024-2025. Ia menilai Manchester United bisa bicara banyak di musim depan berkat kehadiran Ineos. Seperti yang sudah diketahui, Ineos kini menjadi co-owner Manchester United. Sejak awal tahun kemarin, mereka sudah memiliki 27% saham Manchester United. Ten Hag percaya bahwa MU bakal memetik banyak kesuksesan bersama Ineos. Saya rasa tim ini akan memiliki masa depan yang cerah, karena jika tidak saya tidak akan memperpanjang kontrak saya, ungkap Ten Hag kepada MUTV. Erik ten Hag mengaku nyaman bekerja dengan Ineos. Ia yakin bersama co-owner baru mereka, Manchester United bakal meraih banyak kesuksesan. Saya percaya bahwa dengan datangnya pemilik baru, mereka akan banyak membantu tim ini. Sejauh ini mereka sangat suportif kepada kami, sambung Ten Hag. Kami sudah mulai berproses sepanjang musim panas ini, dan saya bisa bilang kami berada di posisi yang bagus. Kami siap untuk tampil agresif di musim panas ini. Ten Hag menyebut bahwa ia masih belum puas, meski telah memenangkan 2 trofi juara bersama Manchester United. Ia menekankan bahwa ia akan bekerja keras, untuk memboyong lebih banyak trofi di musim depan.